hati-hatilah kita hidup di dunia supaya tidak terjatuh kita dalam perbuatan syirik yang menyebabkan kita rusaknya akhlak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rusak akhlak seorang hamba itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah mempunyai sifat nifak. Apa nifak itu? Orangnya disebut munafik, sehingga diancam dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu Allah akan letakkan dia di kerak api neraka. Allah akan simpan dia di dalam api neraka yang paling bawah. Nyata-nyatanya dia Islam, tapi sebenarnya dia membenci Islam. Ketika dia berada di depan saudaranya yang sama muslim, dia mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia berada dalam kelompok-kelompok yang membuat dia menjadi orang munafik, dia menyatakan ikut kepada mereka. Munafik ini adalah perbuatan yang sangat-sangat sulit kita dipandang di depan mata manusia. Kenapa demikian? Munafik ini adalah perbuatan orang yang bermuka dua. Di depan dia baik, ternyata di belakang dia menikam kita. Perbuatan ini sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapapun orangnya yang memiliki sifat munafik di dalam dirinya, maka dia telah rusak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhlaknya akan rusak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang menyebabkan kita rusaknya akhlak dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, memiliki sifat yang membuat kita adalah lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat yang membuat kita tidak mau beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita menyadari, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititipkan nikmat sehat, sehat dibawa lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dititipkan jasmani dan rohani yang sehat, tapi tidak dimau dibawa untuk mendengarkan khutbah Jumat. Tidak mau dahi menempel ke lantai mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah. La ilaha illa ana, kata Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembah aku. Dengan apa cara kita menyembah Allah? Aqimis sholata lidzikri, dirikanlah solat untuk mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat Allah menjadikan hati kita tenang, menjadikan kehidupan yang kita jalani menjadi manusia yang hebat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesibuk apapun dia mencari nikmat rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi dia tidak meninggalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia yakin dan percaya ibadahnya akan dia bawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan lalai kita kepada Allah. Umur yang diberikan oleh Allah ada batas waktunya. Umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan ditanya di hadapan Allah. La tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Setiap nikmat yang dititipkan oleh Allah, yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang membuat kita rusak akhlak kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu adalah kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diberikan nikmat oleh Allah, tapi tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dia ingkar kepada